Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue mau nyeritain anime yang genrenya horror, thriller, supernatural, yang judulnya Junji Ito Collection. Intinya, anime ini tuh nyeritain tentang kumpulan cerita-cerita horor karya mangaka Jepang, Pak Junji Ito. Kalau lu penasaran, langsung aja gue ceritain alurnya. Cerita pertama, judulnya Kutukan Seenaknya Soichi. Diawalin sama Soichi yang lagi ada di kebun orang. Dia di situ lagi nyantet kakak kelasnya pakai boneka. Di lain sisi, orang yang dimaksud ini yang namanya Oya tiba-tiba ngerasa perutnya sakit. Besoknya di sekolah, ada dua cewek yang lagi ngomongin Oya ini. Sekarang si Oya ini dibawa ke rumah sakit gegara semalam pingsan di jalan. Dua orang ini heran ngeliatin Soichi karena Soichi ngomong sendiri dan ketawa-tawa sendiri. Emang agak-agak anak ini kayaknya. Soichi nyantet Oya karena nggak suka si Oya ini orangnya katanya sok-sokan. Sekarang Soichi lagi ngeliatin Kuroda sama Akiyama yang lagi gelut di luar. Nah, si Soichi ini mulai ngerencanain sesuatu. Pas balik sekolah, dia ngelewatin kebun semalam dan mungut kodok buat dia jadiin peliharaan. Malamnya dia balik lagi ke kebun itu, dia lagi-lagi nyantet orang. Kali ini korbannya Kuroda yang tadi siang gelut sama Akiyama. Dia gali tanah dan masukin boneka di situ. Dia bilang, "Sa, Kuroda-kun, onenne no jikan da yo." Beberapa hari kemudian, teman-teman kelasnya Soichi lagi ngomongin Kuroda. Katanya udah beberapa hari ini, nih anak nih nggak berangkat sekolah. Mereka nanya ke Akiyama karena dia yang terakhir kali gelut sama si Kuroda ini. Tapi si Akiyama bilang nggak tahu. Nah, si Soichi yang lagi di belakang cuma senyum sambil ngeliatin mereka yang lagi kebingungan. Di kebun itu, kita sebutnya ladang lah ya. Pemilik datang buat ngecek-ngecek pohonnya. Dia ngeliat ada boneka yang ketancep paku di pohon cedar. Ternyata udah sering kejadian kayak gitu. Kali ini dia malah nemuin boneka yang kekubur sisa palanya doang. Dia ambil boneka itu dan lanjut keliling. Tapi tiba-tiba, "Oi, kondo wa itai nanda? Manekin no kubi ka?" kali ini bukan boneka yang kekubur, tapi Kuroda. Dia selama beberapa hari kekubur di situ, dalam keadaan tidur. Soichi yang ngedenger itu malah kecewa, karena menurut dia, kecepetan Kuroda ini ketemunya. Muncul lagi ide busuknya Soichi, pas lagi ngelihat mereka bertiga ngobrol. Dia nganggepnya kalau di antara mereka itu tuh diem-diem saling benci. Soichi terus ngobrol sama salah satu dari mereka yang namanya Ishizaka. Dia nawarin diri buat nyantet temannya itu. Tentu, si Ishizaka ini bingung ngomongin apa Soichi ini. Pulang sekolah, Akiyama ngasih senter mahal ke Soichi sebagai ucapan terima kasih karena udah nyantet si Kuroda kemarin. Ternyata emang permintaan Akiyama buat nyantet ini. Pulang ke rumah, Soichi nakut-nakutin mbaknya pakai laba-laba. Tapi ternyata malahan Soichi ini juga takut sama laba-laba itu. Setelah itu, abangnya iseng buat ngerjain dia balik. Di sekolah, Soichi nyantetin temennya lagi. Dia bawa boneka dan nyentuh-nyentuhin jarum di perut boneka itu. Jadi teman kelasnya tiba-tiba jadi ngerasa mules. Dia izin ke WC dan di WC rasa mules itu ngilang gitu aja. Lalu si Soichi jatuhin laba-laba di atas boneka itu. Jadinya temennya yang di WC ini juga ngelihat laba-laba dari atas dan ngeluarin jaringnya buat ngebungkus dia. Nyatanya dia pingsan dan kelilit tisu toilet doang. Emang iseng banget kelakuan si Soichi ini. Soichi dendam sama Ishizaka karena kerjaannya itu nggak dihargain sama sekali sama Ishizaka ini. Malamnya dia nyuruh Ishizaka buat ketemu di taman. Lewat telepon dia nyamar jadi orang yang ngasih hadiah liburan ke dia. Ishizaka pun datang walaupun dia sadar yang nelpon itu tuh si Soichi. Lama nungguin dia kaget karena yang datang bukannya Soichi, malah laba-laba raksasa. Dia dikejar sampai ke kebun orang. Ternyata itu tuh keisingannya Soichi doang. Dia pakai kostum laba-laba buat nakut-nakutin Ishizaka. Apesnya kaki laba-laba itu kena jebakan yang dipasang sama yang punya lahan. Si Soichi nggak bisa lepas dari kostum itu karena kakinya nyangkut. Pemilik kebun itu datang dan mau ngebunuh Soichi. Untungnya abangnya Soichi datang nyelamatin dia. Mereka berdua akhirnya balik. "Oi, Soichi, kaeru zo."
Cerita pertama selesai. Cerita kedua judulnya Pemakaman Boneka Mengerikan. Di sebuah keluarga, bapaknya ini ngerasa kalau putrinya lama-lama jadi kayak boneka. Beberapa bulan kemudian, emaknya histeris karena anaknya ini udah sepenuhnya jadi boneka. Ini sebenarnya mitos yang jadi kenyataan. Tapi mak bapak ini nggak mau ngeikhlasin anaknya gitu aja. Walaupun anaknya udah jadi boneka, bisa diasumsiin kalau anaknya ini udah mati, mereka gak mau ngebakar. Mereka tetap nyimpen anak mereka di rumah. Tapi akhirnya setelah beberapa lama mereka berubah pikiran karena ngelihat anaknya sekarang. Cerita kedua pun berakhir. Cerita ketiga judulnya Model Fashion. Diawalin sama Iwasaki yang lagi di restoran sambil baca majalah. Nah, dia kaget karena ngelihat salah satu model di majalah itu yang tampangnya beda dari model-model yang lain. Lihatlah sendiri. 本当にモデルか Sampai Iwasaki ini kebawa mimpi sama muka model ini. Nah, Iwasaki ini terus cerita sama temennya yang namanya Oda tentang model itu. Sekalian ngebahas proyek film pendek mereka. Si Oda inilah sang sutradaranya. Walaupun kebayang terus sama muka model itu, akhirnya Iwasaki ini berhasil nyelesain naskah filmnya. Akhirnya film yang mereka buat ini menang sebuah lomba. Nah, 4 orang inilah yang ngebuat film itu. Mereka teman-teman sekampus. Abis menang itu, mereka mutusin buat bikin film lagi. Kali ini mereka mau ngerekrut pemeran wanita dari luar kampus. Ternyata yang daftar audisi itu cuma 3 orang. Ya, karena secara kan mereka ini masih amatir, jadi yang daftar ya cuma dikit. Nah, salah satu cewek yang daftar ternyata model yang pernah dilihat sama Iwasaki. なんだこりゃ。おい、何なんだよこれ。一体誰だ。あ、岩崎どうした。これだ、例のモデル。 Akhirnya mereka mutusin buat ngewawancarain model unik ini sama satu lagi cewek yang kelihatannya cukup menarik kalau dilihat dari mukanya. Wawancaranya itu di restoran. Yang datang pertama Tamae, siswi kelas 1. Si sutradara ini langsung nge-ACC si Tamae buat jadi pemeran wanita utama. Nggak seberapa lama kemudian datang model yang mukanya bisa dibilang unik ini. Akhirnya si Oda ngajak syuting 2 cewek ini. Alasan dia nerima mbak-mbak yang mukanya ngeri ini karena filmnya bisa jadi unik kalau mbak-mbak ini yang meranin. Besoknya mereka pun berangkat ke lokasi syuting yang ada di daerah pegunungan. Salah satu dari mereka bercanda kalau syutingnya ini di gunung berarti genrenya berubah jadi horor. Nah, mbak-mbak yang mukanya nyeremin ini juga ikutan ketawa. Tapi ketawanya akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Syuting pun dimulai. Oda mulai ngarahin cewek cantik ini buat syuting. Iwasaki melipir buat kencing di sungai. Tapi si mbak-mbak ini ngikutin dia dan Iwasaki pun lari. Iwasaki ngajakin mereka semua pulang. Pas lagi debat sama Oda, si mbak-mbak ini muncul. Mereka pun ngelanjutin syutingnya. Nah, si mbak-mbak ini marah karena dari tadi dia sama sekali nggak disuruh syuting. Mereka pun rehat. 3 orang ini lagi diskusi buat ninggalin mbak-mbak ini sendirian di situ. Tiba-tiba dari arah tempat syuting, teman mereka lari sambil panik dan bilang, 山の中で玉江ちゃんが縁に食われてる。はあ。 Karena nggak percaya, akhirnya mereka nyamperin mbak-mbak ini di sana. Dan bener aja, mbak-mbak ini udah darahan semua mukanya. Karena abis makan orang, mereka semua pun lari. Si Miyake berhasil ketangkep dan dimakan sama mbak-mbak monster ini. Karena nggak fokus lari, si Iwasaki pun kesandung dan jatuh. Dan sepertinya dia yang bakalan jadi korban berikutnya. Cerita ketiga pun berakhir. Cerita keempat judulnya Mimpi Panjang. Di rumah sakit ada cewek yang namanya Mami. Nih cewek sangat amat takut sama kematian. Tiap malam dia mimpi didatengin malaikat maut. Di rumah sakit ada juga pasien yang namanya Mukouda yang punya masalah gangguan tidur. Pas pertama kali dia ke rumah sakit, dia cerita kalau pas mimpi satu malam itu kerasa kayak 2-3 hari. Lama-kelamaan mimpinya nambah panjang. Pas pertama kali dirawat, mimpinya aja kerasa katanya sampai 1 tahun. Awalnya dokter ini nggak percaya,
Tapi di tes pas dia tidur, orang ini tuh kejang-kejang dan bola matanya itu gerak cepat. Dokter pun bangunin orang ini. Yang buat dokter ini percaya, pas bangun, orang ini tuh lupa kalau dia ada di rumah sakit. Padahal baru kemarin dia masuk situ. Dia kemudian cerita kalau mimpinya ini sekarang nambah jadi 1,5 tahun. Dilihat dari muka pasien itu, dokter ini pun percaya. Beberapa lama kemudian, Mukoda makin gak kuat dan tanya kapan dia bisa sembuh. Semalam aja mimpinya itu sampai 10 tahun lamanya. Dokter cuma bisa nenangin Mukoda dan bakalan nyari jalan keluarnya katanya. Lama-kelamaan tubuh Mukoda ini jadi berubah. Rambutnya rontok dan mukanya jadi pucet banget. Dia makin gak bisa bedain mana kenyataan, mana mimpi. Di mimpi itu dia nikah sama Mami. Dia lalu datang ke kamar Mami dan si Mami ini orang yang sangat amat takut akan kematian. Ngelihat Mukoda yang bentukannya kayak gitu, histeris, dan nyebut Mukoda ini dewa kematian. Mami! Mami! Makin lama, Mukoda ini kayaknya udah gak ketolong. Tubuhnya sekarang udah gak kayak orang lagi, udah kayak monster. Dokter ini akhirnya dampingin dia tidur. Paginya, Mukoda ini udah gak bernyawa. Tubuhnya udah hancur. Nggak tahu lagi berapa lama mimpinya kali ini. Dari sisa-sisa otaknya Mukoda, dokter nemuin kristal misterius yang jadi penyebab mimpi panjangnya Mukoda. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhir-akhir ini Mami makin mendingan. Dia udah nggak takut berlebihan lagi sama kematian. Tapi dia cerita kalau mimpinya sekarang jadi kayak nambah panjang. Nah, kasusnya itu persis kayak Mukoda dulu. Dokter ini akhirnya ngaku kalau dia udah nanemin sesuatu kristal misterius itu di otaknya Mami. Alasannya karena si Mami ini kan takut mati. Nah, si Mami ini dikasih mimpi panjang, bahkan bisa dibilang mimpi abadi. Jadi dia udah gak mikirin tentang kematian. Solusi dari dokternya sangat wow banget ya. Cerita keempat pun berakhir. Cerita kelima judulnya Pria Tampan di Persimpangan. Jadi ada mitos terkenal di kalangan para remaja. Mereka percaya kalau ada cowok ganteng yang lewat di persimpangan ini, dia bakalan bisa ngeramal nasib mereka. Nah, contohnya nih cewek mau nyoba buktiin. Agak lama dia nunggu di situ. Ternyata cowok tampan ini beneran lewat. Dia nanya, 私の運勢というか恋愛について占ってもらえませんか私の恋は実るでしょうか dan cowok ini ngejawab, その恋は絶対に実らない。 Terus kita lanjut di kelas ada anak baru yang namanya Fukuda Ryusuke. Nah, doi ini dulu kecil tinggal di daerah situ. Makanya salah satu cewek itu kenal sama Ryusuke. Cewek ini namanya Midori. Akhirnya mereka pulang bareng. Si Midori ini juga punya temen yang namanya Suzue. Dua cewek ini terus ngomongin mitos persimpangan itu. Si Ryusuke kelihatan gak seneng ketika mereka ngobrolin itu. Besoknya anak-anak kelas lagi ngomongin kasus bunuh diri. Ternyata cewek yang kemarin itu minta ramalan di persimpangan bunuh diri. Kasus ini nyatanya bukan yang pertama. 8 tahun lalu juga ada kasus kayak gini. Katanya pas itu seorang cewek bunuh diri di persimpangan itu karena abis ngedenger ramalan. Dan ada beberapa kasus bunuh diri juga setelah itu. Ryusuke yang abis ngedenger itu mukanya pucet dan pergi keluar kelas. Kita dibawa ke flashback di masa kecil Ryusuke. Jadi pas kecil dia ini lewat di persimpangan itu. Dia terus diberhentiin sama mbak-mbak. Nah, mbak-mbak ini cerita kalau dia lagi hamil, tapi cowoknya itu mau ninggalin dia karena cowoknya ini udah punya istri sama anak. Tapi si mbak-mbak ini udah bucin banget sama si itu cowok. Dia terusan tanya sama Ryusuke kecil, ねえ坊やお姉さんどうしたらいいあのね坊やお姉さんとあの人恋は実るそれとも実らない Tapi karena Ryusuke ini masih bocil dan gak tahu apa-apa, ya Ryusuke ini jawab, そんなもの実らないよバカ muka si mbak-mbak ini jadi putus asa. Karena kepikiran sama omongannya sendiri, Ryusuke kecil datang lagi ke persimpangan itu besoknya. Dan ngelihat mbak-mbak ini udah mati karena bunuh diri. Dari situlah Ryusuke ini ngerasa bersalah dan pindah ke kota lain.
Kita balik ke masa sekarang. Midori nyamperin Risuke. Dia tahu kalau akhir-akhir ini Risuke kelihatan banyak pikiran. Midori terus cerita kalau 8 tahun lalu yang mati itu bibinya dia. Risuke yang denger ya langsung kaget. Kok bisa kebetulan banget gitu. Dari situlah Ryusuke ini mulai jaga jarak dari Midori. Suzue, teman baiknya Midori, terus nanyain alasan kenapa sih dia ini ngehindarin Midori terus. Si Ryusuke cuma bisa jawab, 嫌いになんかなるもんか。でも好きになる資格はないんだ。話をする資格もない。全ては僕の罪だ。だから仕方ないんだ。 abis nanyain Ryusuke, Suzue ini inisiatif nanya ke persimpangan, nanya ramalan. Pas ketemu cowok tampan itu, dia tanya tentang hubungan Ryusuke sama Midori. Bisa nggak mereka jadi deket lagi kayak kemarin-kemarin? Tapi cowok ini malah bilang, そんなことより自分の恋の心配をしろ。 besoknya, si Suzue ini nyeritain kejadian kemarin dan terang-terangan bilang kalau dia suka sama Ryusuke karena abis denger ramalan dari cowok persimpangan. Dari situ Suzue ini deketin Ryusuke pakai semua cara. Dari so akrab, dia ngikutin si Ryusuke jalan sampai buatin bekal buat Ryusuke sarapan. Ryusuke ini jadi risih dan ngancem bakal lapor polisi kalau Suzue ini ngikutin dia terus-terusan. Dia juga bilang kalau cewek yang dia suka itu Midori. Pulang sekolah, Suzue masih aja ngikutin Ryusuke. Akhirnya Ryusuke ini ngomong baik-baik sama Suzue. Dia minta maaf soal tadi pagi. Dia bilang gak bisa move on dari Midori, makanya dia gak bisa buka hati buat cewek lain. Suzue denger itu balik dan malah ngelakuin その日、鈴江ちゃん。 Ryusuke ini ngerasa bersalah banget karena kejadian itu dan kejadian 8 tahun lalu. Dia mutusin buat pura-pura ngasih ramalan sama setiap orang yang datang ke situ buat minta diramal. Dia selalu ngasih jawaban yang positif. Dia ngelakuin itu juga tujuannya buat nemuin cowok tampan yang selama ini jadi sumber masalah. Pas dia lagi ngelakuin aktivitas itu di persimpangan, Ryusuke ketemu sama hantu korban yang bunuh diri di persimpangan. Pulang sekolah, Midori nanya alasan kenapa si Ryusuke ini ngasih ramalan di persimpangan. Tapi Ryusuke nggak jawab dan pergi gitu aja. Di persimpangan akhirnya Doi ngelihat cowok tampan ini. Pas dia kejar, cowok ini udah hilang. Dia malah ketemu hantu mbak-mbak yang dulu mati 8 tahun lalu. Dia cuma ngarahin kalau di sana ada Midori yang bakalan ketemu sama cowok tampan ini. Si Ryusuke nyamperin Midori dan cowok tampan beserta kabut yang ada di situ hilang. Cerita pertama pun berakhir. Cerita ke-6 judulnya Gadis Siput. Yuko ini sebenarnya orang cerewet, tapi akhir-akhir ini cewek jarang ngomong. Ternyata alasannya karena Yuko ini jadi susah ngomong. アラヒ、最近うまく喋れないの。 Rie, sahabatnya, ngira kalau Yuko ini lagi sakit. Beberapa hari kemudian Yuko ini nggak masuk. Sebagai sahabat yang baik, tentunya si Rie jenguk Yuko ke rumahnya. Pas sampai sana dia langsung ke belakang rumah karena orang tua Yuko lagi pada di situ. Mereka lagi ngusirin siput-siput yang jumlahnya banyak banget di rumah mereka. Ibunya Yuko yang lihat Rie datang terus ngajakin Rie ke kamar Yuko. Pas mereka udah ke situ, Yuko ini kayak lagi kesakitan di mulutnya. Dan tiba-tiba dari mulutnya itu keluar mereka semua kaget. Bapaknya mutusin buat ngerendam Yuko di bak mandi yang isinya banyak garam. Karena siput itu biasanya nggak suka sama garam. Beberapa menit kemudian, pas orang tuanya mau ngeluarin Yuko dari bak, ternyata badannya Yuko itu udah nggak ada. Dan cuma sisa kepalanya doang. Tapi pas dilihat lebih jauh, ternyata badannya Yuko itu jadi ngecil. Dan penyebabnya itu karena garam ini. Jadi tubuhnya Yuko ini nyusut. Abis kejadian itu, akhirnya kepala Yuko ini sekarang jadi cangkang hidup dari siput yang ada di mulutnya. 人が近寄ると殻が悲しそうな目でこちらをじっと見つめるという。 Cerita ini pun berakhir. Cerita ketujuh judulnya Menggigil. Diawalin sama Yuji yang lagi belajar. Dia ngeliatin ada dokter yang datang ke rumah tetangganya.
Jadi tetangganya Yuji yang namanya Rina lagi sakit. Badannya si Rina ini banyak bolong-bolong. Si Rina ini setiap malam selalu halu kalau dia diserang sama serangga. Si Yuji jadi keinget sama kakeknya yang dia lihat pas meninggal itu banyak lubang-lubang persis kayak Rina ini. Posisinya itu dulu dia masih kecil, jadi emaknya bilang kalau itu tuh cuma mimpinya Yuji aja. Soal Rina, dia cerita sama sahabatnya yang namanya Hideo. Tapi sahabatnya ini gak percaya. Sorenya Hideo datang ke rumah Yuji. Si Hideo ngasih tahu kalau ibunya dulu yang ngurusin Rina lahiran. Rina pas lahir gak nangis dan gak napas. Tapi tiba-tiba muncul lubang-lubang kecil di tubuhnya. Nah, lubang itu ternyata Rina nafasnya itu dari situ. Hideo terusan lihat-lihat buku di rak bukunya Yuji dan nemuin buku catatan punya kakeknya Yuji. Di buku itu kakeknya nulis kalau suatu ketika dia nemuin batu hijau. Abis nemuin batu itu, beberapa hari kemudian tubuhnya jadi menggigil dan muncul lubang-lubang kecil di tubuhnya. Makin hari lubang itu makin gede. Dia juga mulai didatengin serangga-serangga yang bentuknya ini mirip kayak batu yang dia temuin. Serangga-serangga ini masuk ke tubuhnya kakeknya Yuji lewat punggungnya. Pas lagi sekarat pakai tenaga terakhirnya, dia ngelempar batu itu keluar jendela. Yuji jadi yakin kalau Rina ini kena penyakit gara-gara batu itu. Terus mereka berdua lihat Rina yang senyum dan nunjuk sesuatu di semak-semak di luar. Tiba-tiba dokter ini muncul. Si Rina jadi histeris ngelihat dokter itu. Oh ya, jadi dokter ini yang nanganin kakeknya Yuji juga dulu. Malam harinya ada hujan badai. Yuji yang lagi baca-baca buku catatan kakeknya itu dikagetin sama suara jendela yang diketok-ketok dari luar. Itu ternyata si Hideo yang badannya udah parah penuh lubang-lubang. Dia ternyata pas balik dari rumah Yuji ngambil batu itu di tempat yang ditunjuk Rina tadi. Dia ngambil itu karena pengen ngejual batunya. Ternyata dia kena kutukan itu juga. Dan dokter yang selama ini ngurusin kakeknya dan ngurusin si Rina, ternyata dia pelayan kutukan dari batu itu. Jadi siapapun yang kena kutukan bakalan terus-terusan didatengin sama dokter ini. Hideo pun lari ngeliat dokter itu datang. Besoknya si Hideo ditemuin mati di pinggir sungai dengan batu itu entah kemana udahan. Si Rina sekarang ini sembuh total. Bahkan gak ada bekas sama sekali lobang yang pernah ada di tubuhnya itu. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-8 judulnya Rumah Boneka. Diawalin sama bapak sama anak-anaknya yang selalu pindah-pindah kota. Mereka ini keliling Jepang buat nampilin pertunjukan boneka. Si Haruhiko, anak keduanya, kepaksa buat ikut dan pindah-pindah ke sekolah. Di sekolah barunya dia kenalan sama cewek yang namanya Kinuko. Si Haruhiko ngajakin Kinuko ke rumahnya, yaitu di truk yang biasanya buat dia keliling. Dia nunjukin boneka-boneka tali yang biasanya buat pertunjukan. Dia juga nunjukin boneka kesukaan abangnya yang namanya boneka Jinpierre. Di kota itu, Haruhiko sama keluarganya cuma netep selama beberapa minggu. Abis pertunjukan selesai, mereka pindah ke kota lain. Abangnya ngeluh sampai kapan mereka bakalan ngelakuin ini. Mungkin kalau bapak mereka sakit, baru berhenti, kata abangnya gitu. Gak berapa lama dari omongan itu, bapaknya ini beneran sakit. Bapaknya minta ke anak-anaknya buat nerusin pertunjukan boneka ini. Besoknya, abang Haruhiko ini kabur dari rumah dan entah kemana. Dan 6 bulan kemudian, bapak Haruhiko meninggal. Beberapa tahun kemudian, Haruhiko yang udah gede sekarang udah kerja di pabrik. Pas dia lagi jalan sama adeknya, dia ketemu sama temen ceweknya dulu, si Kinuko. Dari situ mereka jadi deket dan pacaran. Kakaknya juga tiba-tiba ngirim surat dan ngasih alamat. Haruhiko dan adeknya pergi ke tempat abangnya. Abangnya ternyata udah sukses. Di pintu masuk mereka disambut sama boneka Jinpierre. Tiba-tiba abangnya muncul bareng anak dan istrinya. Yokoso. しばらくぶりだね。会いたかった。紹介しよう。これが家内のすみれだ。はじめまして。 Tapi yang buat aneh, mereka bertiga itu digerakin kayak boneka pakai benang.
Abangnya kemudian cerita kalau abis kabur dari rumah dulu, dia kerja dan sukses gara-gara ada boneka Jin Pierre yang ngasih dia keberuntungan. Dia juga bilang kalau pegawainya lah yang gerakin tubuhnya pakai benang itu di atas plafon. 私たち家族はピアノ線で操られている。私が雇った使用人たちだ。私一人を4、5人で操っている。 Di situ juga ada beberapa boneka balerina. Karena sering berkunjung ke situ, adik Haruhiko ini jadi deket sama anak abangnya. Si adik ini penasaran kayak mana rasanya digerakin kayak boneka itu. Dia pun nyoba digerakin biar kayak balerina. Adiknya ini juga nggak mau balik ikut Haruhiko dan maunya netep di tempat abangnya itu. Kinoko nanyain kemana adiknya ini, tapi Hiruhiko nggak mau ngasih tahu sama sekali tentang abangnya ini yang udah kayak boneka itu. Walaupun gitu, Hiruhiko masih sering datang ke tempat abangnya. Suatu ketika, pacarnya ini ngikutin dia. Nah, Kuniko ini cemburu karena ngeliat Hiruhiko yang selingkuh sama cewek lain di tempat abangnya itu. Tapi yang kenyataannya itu, dia itu cuma ngobrol sama boneka balerina punya abangnya. Kinoko yang marah langsung datang ke rumah abangnya Hiruhiko. Dia disambut sama boneka Jean Pierre. Lalu bencana pun dimulai. Aniki, やめさせろ！ダメだ、私の思うようにならない。乱れている、心が乱れているんだ。ジャンピエ！ Boneka-boneka di rumahnya ini pada ngamuk. Bahkan abang, adik dan semua yang dikendalin pakai boneka ini tiba-tiba ketarik ke atas. Si Hiruhiko minta pegawai yang ngendalin buat berhenti. Tapi percuma, ini emang ulahnya boneka Jean Pierre. Dia ngejar boneka itu, pas di depan dia ngelihat pacarnya ternyata udah boneka itu juga nyerang Hiruhiko, dan sama Hiruhiko boneka itu dihancurin. Dan sekarang semua keanehan itu berhenti. Tapi pacarnya itu udah mati. Pegawai di atas plafon dan juga adiknya udah pingsan. Pas dia ngeliat abang sama keluarganya, ternyata abangnya itu cerita ke-9 judulnya Kota Tanpa Jalan. Karena teori Aristoteles, banyak yang percaya kalau kita ngebisik di telinga orang tidur, maka kita bakalan muncul di mimpi orang itu. Nah, ini kejadian sama si Seiko. Di mimpinya ada Kishimoto. Kishimoto ini ternyata suka sama Seiko, tapi nggak berani bilang secara langsung. Makanya lewat mimpi itulah dia berani bilang. Pas lagi momen itu, tiba-tiba di mimpi Seiko muncul juga si Jack the Ripper yang langsung aja ngebacok Kishimoto pakai pisau yang dibawanya. Akhirnya Seiko kebangun, dan anehnya ada kotak cincin yang tadi di mimpi mau dikasih Kishimoto ke Seiko. Tiba-tiba ada di sebelahnya. Tapi cincinnya itu udah nggak ada, cuman kotaknya doang. Ternyata Kishimoto yang di dunia nyata juga mati kebacok di jalan, tapi pelakunya nggak tahu siapa. Abis kejadian ini, Seiko mulai ngalamin hal-hal aneh. Bayangin aja nih, di kamarnya ada banyak lubang-lubang kayak buat orang ngintip. Nah, Seiko ini nanya ke keluarganya, tapi nggak ada yang ngaku itu kerjaan siapa. Jadi mau nggak mau dia lakban semua lubang-lubang itu. Tapi walaupun udah dia lakuin itu, masih ada aja yang ngebolongin pakai telunjuknya. Si Seiko ini tidur pakai penghalang kayak gini biar privasinya tetap terjaga. Udah buat kayak gitu, masih ada aja yang ngintip dari atap dengan cara ngelobangin atapnya. Nah, sama si Seiko dicoloklah lobang itu. Ternyata orang yang di atasnya kesakitan. Paginya pas sarapan, dia ngelihat jari abangnya luka, sama mata bapaknya luka satu. Pas ditanyain mereka nggak ngaku. Abis pulang sekolah, si Seiko ini pengen ke rumah bibinya. Di pertengahan jalan, dia kaget karena jalan yang biasa dia lewatin itu kebangun rumah udahan.
Nggak cuma jalan di situ aja, tapi semua jalan udah buntu kayak gitu. Dia mulai ngerasain hal aneh karena semua orang sekarang itu pakai topeng. Akhirnya si Seiko ditolong sama salah satu pria bertopeng buat nunjukin jalan pintas ke rumah bibinya. Mereka lewat di dalam rumah orang. Nah, di tengah jalan mereka ngelihat ada orang-orang yang protes karena salah satu rumah tuh nggak mau buka pintu dan nggak ngizinin orang lewatin rumahnya. Akhirnya sama orang-orang ini pintunya didobrak dan di dalamnya orang yang di dalamnya itu diikat. Si Seiko ngelepasin mereka. Dua orang ini jelasin kalau dunia sekarang itu privasi udah nggak ada sama sekali. Jadi setiap rumah udah jadi lalu lintas publik. Mereka juga nyaranin Seiko ini pakai topeng buat jaga-jaga. Akhirnya Seiko sampai ke tempat bibinya dan ternyata bibinya... まあサイコちゃん久しぶりね。ドア開いてるわよ。入ってらっしゃい。おばさん。まあサイコちゃん会いたかったわ。どうしたのその格好。Dia kayak gitu katanya karena kesel sama orang-orang pada ngintipin dia. Akhirnya dia buka bajunya biar semua orang puas, biar nggak ada privasi sama sekali. Bibinya marah karena Seiko nyebut dia gila karena situasi sekarang. Seiko pun lari dari bibinya yang nyoba bunuh si Seiko ini. Di daerah situ juga dia nemuin hal-hal aneh, kayak orang-orang ini. 何あれ。Akhirnya Seiko ketemu sama orang bertopeng yang nolong dia tadi dan nunjukin jalan keluar. Nah, orang ini ternyata pakai cincin punya Kishimoto yang di mimpi itu mau dikasih ke Seiko. Ya bener banget, ini orang tuh Jack the Ripper, orang yang udah ngebunuh Kishimoto. Jack mau ngebunuh Seiko juga, tapi untungnya ada bibinya yang nyelamatin dia. Seiko pun berhasil keluar dari situ berkat arahan bibinya. Cerita ke-9 pun berakhir. Lanjut ke cerita ke-10 yang judulnya Jendela Sebelah. Ada sebuah keluarga yang pindah di tempat baru. Sebagai tetangga yang baik, ibu ini sama anaknya yang namanya Hiroshi ngasih bingkisan ke tetangga kanan kiri. Nah, tetangga sebelah kanan ini rumahnya tuh agak aneh karena di rumahnya ini cuma ada satu jendela yang ngadep pas banget ke kamarnya Hiroshi. Meskipun udah beberapa kali mereka bunyiin bel rumah ini, tapi dari dalam gak ada jawaban. Akhirnya mereka ke tetangga yang lain. Nah, ibunya nanya ke tetangga ini, kemana keluarga Numage itu? Kok rumahnya itu cuma ada satu jendela, kok sepi gitu? Katanya emang gitu, rumahnya keluarga Numage itu selalu dikunci. Tapi kalau malam dari jendela lantai 2 itu sering ada bayangan. Jadi nandain kalau orangnya ini jarang keluar rumah itu di dalam aja. Malamnya Hiroshi pas tidur ngedenger ada suara orang yang manggil-manggil namanya. Pas dia buka jendela, dia kaget karena ngelihat dari rumah sebelah. 坊ちゃん坊ちゃん新しいお家は住みやすいですか坊ちゃんご機嫌いかがですか坊ちゃん Dia pun lanjut tidur. Besoknya setiap dia lewat rumah tetangganya itu, dia serasa diawasin sama orang yang di dalam. Malamnya lagi-lagi tetangganya ini manggil-manggil si Hiroshi. Katanya suruh mampir ke rumahnya. Dia bilang juga sekarang dia mau ke kamar Hiroshi. Pas dia buka jendela, Hiroshi ngebuang tiang jemuran itu. Dia terusan bilang sama orang tuanya tentang kejadian ini. Tapi pas emak bapaknya ke situ, dari jendela sebelah udah kayak nggak ada apa-apa. Jendelanya pun udah kekunci kayak biasanya. Malam berikutnya lagi-lagi tetangganya ini manggilin si Hiroshi. Si Hiroshi nambah jengkel karena digangguin setiap malam. Dari luar tangan tetangganya ini dikit lagi berhasil nyampe di jendela Hiroshi. Tapi Hiroshi nggak mau ngebuka sama sekali. もう少しでそちらに手が届きそうですよもうすぐそちらに行けますからねああもう少しでノックできそうですよノックしたら窓を開けてくださいねああまだ遠いわ手が届かない Paginya pas mau berangkat sekolah, dia kaget karena jendela di tempat tetangganya tiba-tiba udah jadi kayak gini.
cerita ini pun berakhir. Cerita ke-11 judulnya Perpisahan yang Tenang. Riko dari kecil tuh takut banget ditinggal mati sama bapaknya. Sampai pada akhirnya si Riko ini nikah sama Makoto. Dari awal nikah, keluarga Makoto ini sikapnya dingin banget sama si Riko. Tapi suaminya nenangin dia dan bilang nanti mereka pasti bakalan berubah. Makoto juga ngenalin istrinya sama buyutnya yang kelihatannya udah sepuh banget. Suatu ketika, bapaknya Riko ini sakit. Bapaknya cuma pesen semoga Riko bisa bahagia terus bareng suaminya. Tapi ternyata itu cuma mimpinya Riko doang. Riko kalau ngelihat keluarga suaminya tuh kadang iri karena kelihatannya bahagia banget. Tapi giliran kalau ada Riko nimbrung, semuanya pada dingin. Pas Riko keliling-keliling rumah, dia ngeliat Nah, dikiranya itu tuh hantu. Terus suaminya jelasin kalau itu tuh ibunya, kakek buyutnya Makoto yang usianya udah 125 tahun. Si Makoto jelasin lagi, ternyata buyut-buyutnya itu pada tinggal di rumah situ dan bentar lagi bakalan ngilang karena mereka semua itu cuma bayangan. Setahun kemudian kakeknya Makoto meninggal. Semua keluarganya pada datang ke rumah itu. Bapak Riko pun juga datang ke situ. Abis acara pemakaman selesai dan Bapak Riko ini pulang, semua keluarga suaminya kumpul di ruang keluarga. Nah, mereka tuh mau ngadain ritual. Jadi semua yang ada di situ nyatuin pikiran dan ngelakuin telepati biar bayangan kakeknya yang udah mati ini hidup lagi. Oyaji! 来てくれ、親父、親父、親父。Ini emang udah jadi tradisi dari keluarga Makoto. Si Riko yang pertama kali ngelakuin ini agak kaget, tapi akhirnya dia ngikut juga. Kakeknya pun hidup lagi sebagai bayangan. Walaupun hidup lagi sebagai bayangan, kakeknya ini nggak punya tubuh fisik dan nggak bakalan nyaut kalau diajak ngomong. Bayangan ini lama-kelamaan bakalan ngilang. Butuh 20 tahun sampai bayangan ini hilang sepenuhnya. Abis ngedengar cerita suaminya, Riko kemudian minta tolong buat ngelakuin ritual kayak gitu buat bapaknya nanti kalau meninggal. Akhirnya si Makoto coba izin sama orang tuanya. Tentunya ditolak mentah-mentah karena bapak si Riko ini bukan dari keluarga Tokura. Si Riko masuk ke ruangan itu dan minta maaf udah egois minta kayak gitu. Di kamarnya si Riko nangis, nyesel karena udah minta kayak gitu. Kemudian datanglah adiknya Makoto ini yang namanya Tomoka. Si Tomoka nenangin si Riko ini. Pas si Riko mau megang pipinya Tomoka, dia sadar kalau Tomoka ini badannya udah jadi agak transparan. Makoto ini akhirnya ngejelasin yang sebenarnya sama istrinya ini. Dia bilang kalau 10 tahun lalu adiknya meninggal karena sakit. Nah, akhirnya keluarganya ngadain ritual pemanggilan bayangan ini. Tapi lama-kelamaan bayangan adiknya mulai sedikit-sedikit ngilang. Si Tomoka ini kemudian cerita ke ibunya kalau Mbak Riko itu orangnya baik. Dan bilang ke ibunya jangan marahin Mbak Riko terus. Dengan ngeluarin air mata, ibunya bilang kalau Mbak Riko itu emang baik. Ibunya juga sedih karena anaknya ini bakalan ngilang selamanya dari dirinya. Beberapa bulan kemudian, bayangan buyut-buyutnya Makoto udah pada sebagian pada ngilang. Lama-kelamaan si Riko udah kebiasa sama tradisi keluarga suaminya. Udah beberapa kali dia ngelakuin ini di tempat keluarga-keluarga Makoto yang lain. Tapi meskipun kayak gitu, emak bapaknya Makoto ini sikapnya masih dingin ke Riko. 10 tahun kemudian, si Riko mau ngasih bekal ke suaminya yang ketinggalan. Tapi pas di depan rumah dia kaget karena ngelihat Makoto ini berangkat kerja bareng cewek lain. Dan parahnya mereka berdua gandengan tangan. Pas pulang kerja si Riko ini nanyain apa dia selingkuh sama teman kantornya itu. Si Riko nanya baik-baik sama Makoto, kelanjutannya ini bakal kayak mana. Si Makoto jawab kalau nanti dia bakalan nikahin teman kantornya itu. Dengar omongan itu pastilah si Riko ini marah. Dia minta diceraiin karena nggak mau dimadu sama Makoto. Si Riko yang mau ngambil HP Makoto buat ngehubungin wanita selingkuhannya malah ditampar sama Makoto. 私と別れずにどうやって彼女と結婚するつもりよ。これから森さんと話をつけるわ。よせ話してちょうだい。よせったら Nah, dari situlah si Makoto ini akhirnya jujur dan ngejelasin semuanya. Kita dibawa flashback ke 10 tahun lalu.
pas mereka berdua mau tunangan. Di hari itu si Riko ternyata mati kecelakaan karena ketabrak truk. Nah Makoto mohon sama keluarganya buat ngidupin lagi tunangannya ini jadi bayangan. 俺は親父に懇願した。君の残像を作ってくれと。Awalnya si Riko ini nggak percaya, tapi Makoto bilang kalau di belakang rumah orang tuanya Riko itu ada makamnya Riko di sana. Si Riko yang dengar itu akhirnya sadar kalau selama ini tuh dia udah mati. Besoknya diem-diem dia balik ke rumah orang tuanya buat ketemu bapaknya. リコ、どうしたんだ？パパ、ただいま。 Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-12 judulnya Kisah Perjalanan Oshikiri. Diawalin sama cewek yang namanya Fujimio yang tiba-tiba muncul di rumahnya Oshikiri. Nah sebagai tuan rumah, Oshikiri pasti bingung kenapa nih cewek ada di rumahnya. Fuji yang ngeliat Oshikiri entah kenapa ketakutan banget. Bahkan dia mohon-mohon biar dilepas dari Oshikiri ini. Fuji pun lari dan tiba-tiba hilang gitu aja. Besoknya di kelas, dia ngeliat si Fuji kayak nggak ada apa-apa. Serasa Fuji yang dia lihat semalam sama Fuji yang ada di kelasnya, ini tuh beda orang. Si Oshikiri nganggep kalau yang semalam itu Fuji dari dunia paralel lain. Dan nganggep rumahnya itu gerbang masuk dunia lain. Di kelas, Oshikiri ini digangguin sama Aoyama. Gara-gara si Oshikiri ngeliatin si Fuji terus. Nah si Aoyama bilang Oshikiri ini gak pantas sama Fuji. Karena Oshikiri ini cebol kata Aoyama. Mereka adu jotos di kelas. Dan bisa ditebak si Oshikiri lah yang kalah. Malamnya pas si Oshikiri mau tidur, dia ngedenger suara Aoyama di rumahnya. Pas dia cek, ternyata Aoyama. monster Aoyama yang ini hancur gitu aja. Besoknya di kelas, si Aoyama itu kelihatan baik-baik aja. Berarti semalam, itu tuh Aoyama yang dari dunia lain. Dia pun balik bareng Fuji. Fuji penasaran sama rumahnya Oshikiri karena katanya rumahnya tuh gede banget kayak rumah-rumah Eropa. Awalnya si Oshikiri ini udah ngelarang Fuji buat nggak ikut dia balik. Tapi si Fuji ini maksa. Si Oshikiri ini bilang kalau rumahnya itu pintu dunia lain. Dan si Fuji ini nggak percaya. Tapi pas sampai rumah Oshikiri, ternyata そりゃ俺だって幻覚だったと思いたいさ。待ってよ、私が力になるわ。分かったよ。じゃあ入れよ。その代わりなるべく気をつけろよ。あれ、藤井君? Oshikiri mulai duga kalau tadi siang Fuji itu masuk ke dunia lain. Dia kali ini ngedengar suara Fuji dari luar. Nah ternyata itu tuh Fuji, tapi Oshikiri-kun, 見つけたわよ。私をこの体を元に戻して。その声は藤井美代。 dia minta tubuhnya dibalikin kayak semula sama Oshikiri. Dan tubuh Fuji ini meledak kayak kemarin tubuhnya Aoyama juga. Dia ngeduga itu Fuji dari dunia lain. Tanpa sadar, Oshikiri ini ngerasa dia udah masuk ke dunia lain. Dia terusan masuk ke salah satu ruangan dan ngeliat si Fuji yang lagi diikat sama dirinya dari dunia lain. Nah Oshikiri dari dunia lain ini mau nyuntikin sesuatu ke Fuji dari dunia asli. Oshikiri yang ini ternyata nyiptain obat peninggi badan. Nah jadi dua temennya yang tubuhnya hancur kemarin
Itu tuh karena ulah Oshikiri dari dunia lain ini. Ternyata dia ngetes obatnya ke teman-temannya yang ada di dunia lain itu. Dan tiba-tiba bisa muncul di dunia Oshikiri asli. Ngelihat itu, Oshikiri asli mulai gelut sama Oshikiri dunia lain ini. Sampai salah satu Oshikiri ini kesuntik obat itu dan nyebabin tubuhnya si Fuji ngira kalau yang kesuntik itu Oshikiri dari dunianya. Ternyata itu yang dari dunia lain. Tubuh Oshikiri dari dunia lain itu pun hancur. 異次元の世界は無数にあるんだ。無数の凶悪な押し切りがいることを忘れるんだ。 Mereka berdua bingung kayak mana caranya keluar dari dunia lain ini. Cerita ini pun berakhir. Lanjut ke cerita ke-13, judulnya Para Leluhur yang Terhormat. Makita bilang sama ibunya Risa kalau dia ketemu sama Risa di jalan. Tapi Risa ini udah dalam keadaan amnesia. Abis diperiksa, dokter bilang kalau Risa ini nggak ada masalah cedera otak. Alasan amnesianya itu karena shock. Pas Risa lagi istirahat di kamarnya, dia kayak orang kepanikan gitu. Tiba-tiba muncul makhluk ini. Besoknya Makita pun datang ke rumah Risa. Dia terusan ngajakin Risa keluar buat jernihin pikiran. Si Makita bilang kalau dia tuh pacarnya Risa. Dan sebelum Risa amnesia, mereka udah janji mau nikah. Si Makita lalu ngajakin Risa ke rumahnya. Si Makita ini tinggal bareng bapaknya. Dulunya bapaknya Makita ini penulis novel sejarah yang terkenal. Tapi sekarang bapaknya ini sakit. Ibunya Makita udah meninggal dari Makita bayi. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Risa datang ke rumah Makita. Tapi karena Risa amnesia jadi kerasa yang pertama. Lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu, bapak Makita ini datang nemuin Risa dengan merangkak. Ya, Risa-san yoku kite kureta ne. Tapi anehnya si Risa ini nggak cuma ngedenger suara bapaknya doang. Ada suara ibu-ibu yang bilang, Yukkuri shite ikinasai. 本当にしゅうちゃんのことお願いね。かわいいお嬢さん。 Di kamarnya Risa malah makin depresi. Dia seakan-akan dulu tuh pernah ngeliat sesuatu yang mengerikan yang bikin dia sampai lupa ingatan kayak gini. Itu tuh di rumahnya Makita. Malam-malam si Makita ini datang lagi ke tempatnya Risa. Sambil panik dia bilang bapaknya ini sekarat dan pengen ngeliat Risa buat yang terakhir kali. Akhirnya mereka berdua ke rumah Makita. Si Risa dibuat kaget karena ngeliat bapaknya Makita ternyata si Makita ngejelasin kalau yang kayak kelabang itu ternyata kepalanya leluhur-leluhur keluarga Makita. Bapaknya minta ke Makita buat nyari penerus. Soalnya biar jalur keluarga mereka nggak keputus. Si Makita maksa Risa buat kawin sama dia. Tentu dong si Risa ini panik dan lari dari situ. Tapi sialnya sempet-sempetnya dia kesandung kepala leluhur itu yang panjang banget. Si Makita tiba-tiba ngerasain sakit di kepalanya yang nandain kalau bapaknya ini udah mati. Dan si Makita ini harus nyambungin palanya ke leluhur-leluhurnya. Sekarang pala bapaknya udah copot dan si Makita udah nyatu sama kepala leluhur-leluhurnya. Alasan mereka ngelakuin ini katanya biar pengetahuan-pengetahuan dari awal keluarganya itu nggak keputus. Ini udah kejadian dari beberapa abad lalu. Makanya itu bisa panjang banget. 何をしてるのしゅうちゃん。早く
嬢さんを捕まえなさい。そうじゃ早くせんか。あの娘を逃したらお前に嫁のなり手はそうそう見つからぬぞ。はよ捕まえんか。分かってる分かってるよ。Nah anehnya si Risa ini bukannya lari, malah datengin si Makita di ruangan itu. Dikejarlah si Risa sama si Makita. Si Risa yang udah amat panik dan ketakutan akhirnya jatuh pingsan dan amnesia lagi. Akhirnya si Risa pun bakalan dikawinin sama Makita. 綺麗な花嫁だ。そうね。さあ、これから2人の結婚式を挙げ。よかったよかった。これで松茸はしばらく安泰じゃ。 Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-14 judulnya Sirkus Datang ke Kota. Di sebuah kota ada pertunjukan sirkus yang namanya Sirkus Papirus. Sambil dipandu sama pembawa acara, sirkus pun dimulai. Semua orang antusias buat ngelihat sirkus ini. Pertunjukan pertama ada badut-badut dengan bola. Nah, badut merah jatuh dari bola dan semua orang ngira kalau badut itu tuh cuma jatuh doang. Para penonton ketawa-tawa ngelihat pertunjukan ini. Padahal mereka nggak tahu yang sebenarnya kejadiannya tuh apa. Pertunjukan kedua ada Lady Lilia, cewek yang mau nyebrang di tali. Nah, ini cewek ini cantik banget. Semua mata ngeliatin dia dan kagum sama kecantikannya. Si cewek ini berhasil jalan di tali itu. Pertunjukan ketiga ada 3 orang yang jalan di tali tadi. Tapi sialnya mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Pembawa acara bilang ke penonton biar nggak panik. Mereka cuma jatuh ke tanah doang katanya. Tapi yang sebenarnya kejadian tuh 3 orang ini tuh mati. Bayangin aja, jatuh dari ketinggian kayak gitu. Pertunjukan keempat adalah pelempar pisau. Nah, ini orang lempar dengan targetnya cowok yang didandengin kayak cewek. Nah, cowok pelempar pisau ini bilang ke pembawa acara atau yang punya sirkus kalau Lady Lilia itu bakalan jadi miliknya. Karena atraksinya lah yang paling penonton suka. Papirus bilang buat ngelanjutin dulu atraksinya. Si cowok ngelempar lagi, tapi sekarang lemparannya meleset jauh. Karena kesel, dia pun gak fokus ngelempar dan nyebabin targetnya mati karena pisaunya. Papirus nyuruh pelempar ini buat keluar dari arena karena penampilannya udah gagal. Tapi karena pelempar ini ngebet banget pengen kawin sama Lady Lilia, akhirnya dia ngelanjutin atraksinya. Dia ngelempar pisau ke atas dan jadiin dirinya sendiri targetnya. Dan yang terjadi, リンゴの次に落ちてきたのがあのナイフ。しかし果たしてあれでリンゴの皮が剥けるのでしょうか。 dia pun mati karena lemparannya sendiri. Para penonton masih belum sadar dan nganggep ini semua masih bagian dari atraksi. Pertunjukan kelima, pria berotot dengan napas api. Dia gagal juga dan nyebabin dirinya kebakar. Diterusin sama pertunjukan manusia roket, manusia sama hewan buas. Dan pertunjukan atraksi dari cowok tampan rupawan ini. Si Lady Lilia udah meringatin sama cowok ini buat berhenti. Tapi si cowok ini udah ngebet mau milikin si Lady Lilia. Sesuai dugaan, mereka semua pada mati gara-gara atraksinya sendiri. Akhirnya para penonton mulai sadar kalau sirkus yang mereka tonton ini nggak beres. Nah, si mastermind atau pemilik sirkus ini dengan wajah ibanya bilang, 皆様、なんと嘆かわしいことでしょう。後に残されたのは無能なピエロ一人と年取った団長、そして可憐ゆえに非力な麗しとレリア嬢だけです。様の中にどなたかこの一座に加わり、その若い才能でパピルスの歴史に新時代を築こうという方はおいでにならんか。一座のスターになれば、なんとあの麗しのレリア嬢を花嫁にできるのですぞ。 Karena itu penonton-penonton ini nggak peduli sama kematian-kematian yang mereka lihat tadi. Mereka malah semangat mau ikut sirkus ini biar bisa dapetin Lady Lilia. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-15 judulnya Orang-orangan Sawah. Di sebuah pemakaman desa
ada bapak yang lagi nangisin kematian anak gadisnya yang namanya Yuki. Seminggu kemudian, si bapak masih sering di makam anaknya. Terus ada cowok yang datang ke makam itu. Ternyata itu tuh pacarnya Yuki yang namanya Toshio. Nah, si bapak ini ngamuk sama Toshio. Dia bilang kalau si Yuki nggak pernah kenal sama nih cowok, pasti dia masih hidup. Si Yuki ini mati karena bunuh diri akibat cintanya nggak direstuin sama bapaknya. Bapaknya Yuki ini ngusir Toshio, tapi Toshio nggak mau pergi dari situ sebelum dia naruh bunga di makam Yuki. Bapak Yuki lalu pergi ngambil orang-orangan sawah dan dia bilang ke Toshio, このかかしが見えないか、イタチは寄りつくなということだ。 Toshio pun ngalah dan pergi dari situ. Nah, 4 hari kemudian pas bapaknya ini balik lagi ke makam anaknya, dia ngelihat orang-orangan sawah ini udah tumbuh rambut dan nyerupain si Yuki. Banyak warga juga yang terusan datang. Nah, bapak ini juga makain baju kesukaan anaknya di orang-orangan sawah ini. Bapak ini bilang kalau jiwa si Yuki sekarang pindah ke orang-orangan sawah ini. Nah, dari situ makin banyak yang ngikutin bapak ini dengan nancep-nancepin orang-orangan sawah di makam. Ada juga orang tua yang mau naruh orang-orangan sawah di makam anaknya yang mati karena jatuh ke sungai. Anak ini namanya Shigeru. Emaknya pengen banget ngelihat anaknya lagi walaupun dengan wujud orang-orangan sawah. Tapi bapak tirinya Shigeru ini gak setuju dan bilang itu tuh cuman mitos doang. Dilarang kayak gitu, istrinya bilang, あなたはシゲルが死んでも悲しくないの？君が悪いだなんてどうしてそんなに反対するの？何か立てさせたくない理由でもあるの？ Akhirnya suaminya ini ngalah. Hari besoknya Toshio datang lagi ke makam Yuki. Dia ngelihat orang-orangan sawah ini yang jadi mirip Yuki. Malamnya Toshio ini mimpi ketemu Yuki. 本当さ、もう君を離さない。あんなでも Nah, bangun-bangun nih cowok bingung padahal dia tidur di rumah tapi sekarang udah ada di makam si Yuki. Dia juga ngelihat kalau orang-orangan sawah Yuki ini mandangin dia. Dia pun lari karena panik. Tapi walaupun dia udah lari sekuat tenaga, ujung-ujungnya dia balik lagi di makam Yuki itu. Besoknya orang tua Shigeru kaget ngelihat muka orang-orangan sawah anaknya yang jadi kayak gitu. だからこんなことをやめろって言ったんだ。あなたの方を見てるわ。 気のせいさ。 Si suami ini mau ngancurin orang-orangan sawah itu. Akhirnya dia kena karmanya. あなたがシゲルを殺したのね。 Ternyata bapak tiri inilah yang ngebunuh si Shigeru. Bapaknya Yuki datang ke makam anaknya. Dia ngelihat Toshio yang mati ketindih orang-orangan sawah Yuki. Bapak Yuki akhirnya ngerestuin cinta mereka berdua, walaupun mereka berdua udah ada di alam lain. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-16 judulnya Pelukis. Diawalin sama pameran lukisan punya pelukis yang namanya Mori. Dia bilang bisa sukses kayak gini karena model lukisannya sekaligus temennya yang namanya Horinana. Dari sekian banyak pengunjung yang datang, dia tertarik sama seorang cewek yang namanya Tomie. Nah, nih cewek komen kalau lukisannya itu kurang bagus karena modelnya. Katanya kalau modelnya diganti bakalan lebih bagus. Besoknya Mori lagi ngelukis Nana. Mori nggak fokus ngelukis gegara omongan Tomie kemarin. Tiba-tiba Tomie tanpa diundang datang ke ruangan itu. まだこの人をモデルにしてるの？あ、君は。先生、この子誰ですの？ Dia ngetawain modelnya dan bohong dengan bilang kalau Mori ini kemarin jelek-jelekin si Nana di pameran. Si Nana marah karena dijelek-jelekin. Akhirnya dia pun pergi dari situ. Karena model lukisannya pergi, si Tomie dengan senang hati gantiin jadi model lukisannya Mori. Pas selesai, Tomie malah ngetawain lukisan Mori dan bilang kalau Mori nggak berbakat. Tomie pun pergi dari situ. Si Mori jadi kesel karena karyanya dibilang kayak gitu. Dia jadi berhasrat banget buat ngelukis Tomie lagi. Dia nyoba lukis lagi pakai ingatan tentang Tomie dan menurutnya lukisan itu masih kurang. Di bar, dia ketemu sama teman kuliahnya yang namanya Masuda. Si Masuda ngasih tahu kalau teman mereka yang namanya Iwata tuh jadi terkenal akhir-akhir ini.
Iwata ini pemahat patung. Dia ngasih tahu kalau Iwata terkenal gegara model barunya. Nah, Masuda ngasih lihat modelnya dan itu tuh ternyata si Tomie. Tapi di foto itu si Tomie kelihatan aneh. Si Masuda bilang karena jepretan fotonya yang kurang bagus, jadi Tomie kelihatan mengerikan kayak gitu. Saat itu juga Mori datengin Iwata di rumahnya. Iwata nolak buat ngeliatin karyanya. Dia bilang Tomie ini cuma miliknya doang, gak boleh ada satupun yang lihat lagi dan ngambil. Si Mori maksa buat masuk karena dia udah nafsu banget mau ngelukis ini cewek. Karena gak dibolehin masuk sama Iwata, si Mori nekat mukul pala Iwata pakai patung di situ. 見せたくないと言うなら力ずくで見てやれ。よせ、ダメだ、入るな。うるさい、そこをどけ。Iwata pun mati. Pas Mori masuk ke ruangan kerja Iwata, di situ udah banyak banget patung Tomie yang rusak dan ternyata ada Tomie juga di situ. Si Tomie nangis di pelukan Mori. 私怖かった。この彫刻、岩田先生が自分でバラバラにしたのよ。岩田先生は完璧な私の彫像を作ったわ。これで私の美しさを永遠に残せると思ったのに、それなのに突然先生は全部壊してしまったのよ。 Mereka berdua ke rumah Mori. Di situ si Mori dengan semangatnya ngelukis Tomie lagi. Tapi pas selesai hasilnya, できた。ついに描けた君の美しさを完璧なまでに再現した。ほら見たまえ、これは僕の最高傑作だ。 karena dilukis kayak gitu, Tomie jadi marah. Mereka pun gelut. Si Mori ini nganggep kalau lukisannya itu udah perfect banget. Kecantikan Tomie itu berhasil dia lukis dengan sempurna. Si Tomie lagi-lagi ngetawain lukisan Morie. Karena saking keselnya karya terbaiknya dihina gitu, dia ngebunuh Tomie. Bukan cuma ngebunuh, dia pun ngemutilasi tubuh Tomie. Dari situlah dia sadar kalau Tomie ini bukan manusia biasa. Dia nggak mati-mati walaupun tubuhnya udah dicincang-cincang kayak gitu. Dari semua potongan tubuh Tomie, tumbuh Tomie baru. Jadi Tomie ini wanita abadi. Dan lama-kelamaan potongan tubuh ini bakalan ngebentuk banyak Tomie yang sempurna. みるみる肉が盛り上がってなんと恐ろしい体質を持った女でしょう。やがてこれらはそれぞれあの女そっくりに成長するに違いないのです。森先生。 Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-17 judulnya Semak Gelembung Darah. Diawalin sama pasangan sejoli yang mobilnya lagi mogok. Mereka namanya Anzai sama Kana. Nah, mereka ini lagi ada di tengah-tengah hutan. Mau gak mau mereka jalan buat nyari pertolongan di desa terdekat. Pas udah sejam mereka jalan, mereka nemuin gubuk. Di situ juga ada bocah-bocah yang lagi kelihatan main. Anzai nanyain bocah-bocah ini. 君たちどこの子だい？誰か電話を貸してくれないか？黙ってないで助けてくれよ。電話なんてないよ。じゃあ道に出るにはどっちに行けばいい？ Dua orang ini akhirnya nerusin buat nyari desa terdekat. Di perjalanan ternyata bocah-bocah tadi tuh ngeliatin mereka berdua dan ngikutin mereka berdua. Bocah-bocah ini tiba-tiba nyerang mereka. Kora, 貴様ら何するんだ? Pas ngelihat si Kana darahan, bocah-bocah ini malah kayak orang kelaparan dan ngisep darah Kana. Mereka pun sampai di sebuah desa yang kelihatannya sepi banget. Di tembok rumah banyak berceceran darah-darah. Mereka ngetuk salah satu pintu warga. Ternyata ada orang di dalamnya. Si Anzai bilang dia mau minjem telepon, tapi cowok ini bilang kalau dia nggak punya. Cowok ini juga nyuruh mereka berdua masuk karena ngelihat Kana yang perlu diobatin. Si cowok ini juga bilang kalau dia satu-satunya yang tinggal di desa itu sekarang. Cowok ini nyuruh mereka berdua buat nginep aja karena udah mau malam. Si cowok cerita ketika dia ngelihat Kana jadi keinget sama cewek yang pernah dia cintain. Dia kemudian nyeritain tentang cewek ini yang punya penyakit misterius. Jadi suatu ketika cewek ini tuh nyayat lehernya sendiri. Dan sama si cowok darahnya itu disedot.
darah cewek ini jadi kayak gini. Lama-kelamaan pohon darah itu makin tumbuh dan nyebabin cewek ini mati kehabisan darah. Malam-malam Anzai kebangun dari tidurnya. Kana udah gak ada di tempat tidurnya. Anzai pun nyariin si Kana. Dia terusan masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya tuh banyak banget pohon darah. Cowok yang punya rumah muncul dan cerita kalau cewek yang dia sukain dulu itu tuh sekarang udah berubah jadi kayak gini. Anzai nanyain Kana kemana. Si cowok ini bilang Kana ya dari tadi di kamar. Emang di mana lagi katanya. Cowok ini pergi dan nyuruh Anzai istirahat lagi. Pas Anzai mau balik ke kamar, dia ngedenger suara seseorang yang nyuruh dia lari. Nigero. Nigero. Hayaku. Nigerunda. あんたは誰だ？この村の者だ。村の人。この村は廃村だと聞いたが、それにどうしてそんなところに？ Ternyata itu tuh salah satu penduduk desa. Penduduk desa ini bilang kalau semua orang di desa itu diubah sama cowok itu jadi pohon darah. Tujuannya biar cowok ini punya ladang darah segar. Karena ternyata darah-darah ini tuh sumber makanannya si cowok. Terusan kalau bekas luka manusia dicium sama ini cowok, pemilik rumah, maka manusia itu bakalan tumbuh pohon darah kayak gini, yang lama-kelamaan bakalan makin gede. Nah si Anzai tanya, gimana caranya biar pohon darah itu berhenti tumbuh? Kata penduduk desa yang sekarat ini, satu-satunya cara yaitu dengan minum buah darahnya sendiri. Tapi konsekuensinya, manusia itu bakalan selalu haus darah, persis kayak bocah-bocah yang di hutan tadi. Anzai pun balik ke kamar dan ketemu sama Kana. Ternyata bekas luka Kana udah tumbuh pohon darah. Pasti gara-gara si cowok pemilik rumah ini. Dengan susah payah Anzai sama Kana ninggalin desa itu. Lama-kelamaan Kana jadi lemes. Dia udah gak kuat buat jalan. Ternyata tangannya Anzai pun juga tumbuh pohon darah. Kana pun akhirnya ngeminum buah darahnya sendiri. Dan mungkin dia bakalan jadi buas dan selalu haus darah kayak bocah-bocah tadi. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-18 judulnya Remuk. Diawalin sama Ogi yang sempet kesasar pas lagi ndaki di gunung daerah Amerika Selatan. Nah dia ketemu sama desa suku pedalaman. Di sana Ogi diadiain kendi yang isinya tuh nektar atau madu. Nah kata Ogi, pohon penghasil nektar ini disembah sama suku pedalaman ini. Dia nyuruh Sugio buat nyobain itu. Ogi ngasih tahu kalau pas makan ini jangan sampai ketahuan sama dewa nektar. Gitu pesan orang-orang dari suku pedalaman itu saat ngasih ke Ogi. Tapi emang nektar itu tuh rasanya enak banget. 3 hari kemudian Sugio ngajakin temen-temennya yang lain. Ada Kame, Yasumin, Yukiko, sama Yue. Karena pas diketuk-ketuk nggak ada jawaban, akhirnya mereka masuk lewat jendela. Mereka ngelihat kendi nektar itu kegeletak gitu aja. Mereka pada nyicipin satu persatu. Mereka semua pada keenakan. Temen-temennya ini nyium bau busuk dari kamarnya Ogi. Dan ternyata...ね、これ何? Mereka bingung ada apa sebenarnya. Si Sugio nemuin sebuah peta yang kayaknya tuh itu tuh peta lokasi ke suku pedalaman. Mereka pun bawa nektar itu dan bagi ke semuanya. Nah pas lagi nyemilin nih nektar, tiba-tiba... さあ、扇もよくわからないんじゃねえの。一体何が起きたの? Yasumin meledak dan remuk gitu aja. Mereka semua kebingungan dan keluar rumah. Rukiko makan nektar lagi. Dan yang terjadi selanjutnya... なのかな? これが夢だと悲しいぞ。リルコ。今度はリルコが。 Mereka semua ngeduga penyebabnya tuh karena nektar ini. 3 minggu kemudian mereka ini udah kurus. Karena semua makanan yang mereka cobain rasanya jadi nggak enak. Cuma nektar ini satu-satunya yang enak bagi mereka. Di berita juga udah ada beberapa korban lain selain dari mereka berlima. Nah ternyata itu tuh gara-gara si Kame yang ngasih nektar ke orang-orang lain.
pas banget lagi diomongin si Kame datang ke restoran itu. Ternyata tujuan si Kame ngasih ke temen-temennya tuh buat percobaan dia ngeliat cara yang aman buat makan itu nektar, tapi dengan cara ngorbanin temen-temennya sendiri. Mereka pun pindah ke tepi sungai. Si Yue yang udah sakau akhirnya nekat buat makan ini nektar, tapi untungnya dia nggak kenapa-napa. Nah, si Sugio yang ngeliat ini langsung minum nektar itu gitu aja. Dan yang terjadi sama dia, Yue ngaku dia ngelihat makhluk yang ngeremukin badannya Sugio. Si Yue pun mikir kalau dia makan itu di sungai, dia nggak bakalan bisa disentuh sama makhluk itu. Tapi yang kejadiannya adalah sekarang tinggal si Kame sendiri. Nah, dia nemuin peta dari dompetnya Sugio. Dia pun ke tempat yang ditunjukkan di peta itu. Nah, pas sudah sampai, dia ngelihat tanaman aneh di tengah hutan di Amerika Selatan. Ranting pohon itu tuh kadang hilang, terus nanti muncul lagi. Kayaknya setiap ranting yang hilang tuh nandain satu orang yang udah diremukin, dan rantingnya bakalan tumbuh lagi. Nah, si Kame seneng banget karena ngelihat dari pohon itu tuh ngeluarin nektar. Akhirnya dia nggak tahan, dia makan nektar dari pohon itu. Dan si Kame pun remuk gegara pohon ini. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-19 atau cerita terakhir di season kali ini judulnya Berlumur Minyak. Gue mau ngingetin jangan nonton cerita kali ini sambil makan, oke? Yui lagi natap Gunung Fuji biar pikirannya tenang. Karena di rumahnya dia nggak bisa tenang. Jadi si Yui ini tinggal bareng bapak sama abangnya. Di lantai 1 bapaknya buka restoran. Nah, rumahnya itu berminyak banget. Di semua sudut rumah itu berminyak. Itu karena semenjak ibunya meninggal gak ada yang ngebersihin rumah. Baju sampai tempat tidur juga penuh sama minyak. Si Yue udah nyoba buat nyuci baju-baju itu, tapi tetap aja minyaknya gak bisa hilang. Bapaknya Yue ini orangnya berminyak banget, selalu ngeluarin minyak. Dan abangnya yang namanya Goro ini selalu nyiksa dan jahilin Yui pas bapaknya gak ada di rumah. Si Goro ini juga punya kebiasaan aneh. Dia suka minumin minyak sayur. Mita na, Yui. いいか、父ちゃんには黙ってろよ。バラしたらどうなるか分かってんだろうな。 Dengan semua keadaan itu, si Yui makin gak betah tinggal di rumah itu. Lama-kelamaan si Yui jadi bisa nilai seberapa berminyaknya udara di sekitarnya. Nah, saat ini kondisi rumahnya itu kata Yui udah 50% tingkat kejenuhan minyaknya. Nah, seiring waktu, Goro abangnya ini mulai puber, mulai tumbuh jerawat di mukanya, yang lama-kelamaan semua wajahnya itu berjerawat. Dia sering dibully sama teman-teman di sekolahnya karena dia ini berminyak dan mukanya penuh sama jerawat. Nah, di rumah Goro nyiksa adiknya karena dia kira tadi pas Goro dibully, si Yui ini ngetawain diem-diem, padahal aslinya mah enggak. Ayahnya datang buat ngehentiin Goro. Sekarang Goro malah nyalahin bapaknya. Dia bilang bapaknya lah yang nyebabin muka Goro jadi kayak gini. Lagi dan lagi, si Goro nggak habis-habis minumin minyak. Nah, dia nyuruh Yui buat beli minyak lagi sama selimut baru. Karena selimutnya udah penuh sama minyak. Tapi si Yui nggak mau, karena dia nggak punya duit. Bapaknya pun nggak ngasih duit sama dia. Si Goro ini jadi sakau dan nggak sengaja ngelakuin ini. Si Yui yang kena kayak gitu ya teriak jijik. Tapi abangnya malah kesinggung dan malah ngelakuin ini ke adeknya. Untungnya bapaknya datang dan mukul pala anaknya sampai pingsan.
Bapaknya Yui ini tuh buka restoran yakiniku. Nah, ada pelanggan yang minta daging kemarin. Karena menurut mereka daging kemarin tuh enak banget rasanya. Tapi bapaknya Yui ini bilang stok daging yang kemarin udah habis. Saat ini tingkat kejenuhan minyak udah 75%. Si Yui cuma bisa tiduran di kamar dan mimpi kalau Gunung Fuji itu meletus ngeluarin minyak. Si Yui sekarang kayak abangnya muncul banyak jerawat di mukanya. Si Yui selalu mimpiin hal yang sama, yaitu hanyut di lautan minyak. Pas dia bangun ternyata bapaknya lagi minumin dia pakai minyak. Karena minyak inilah mimpi Yui kayak gitu. Dan mukanya muncul banyak jerawat itu gara-gara dipaksa minumin banyak minyak. Besok malamnya si Yui ini gak bisa tidur. Ternyata bapaknya itu tuh mau maksa minum pas dia lagi tidur. Tapi si Yui masih kebangun. Sekarang rumah Yui itu udah tingkat kejenuhan minyaknya 100%. Bapaknya juga sekarang kerjanya cuma di rumah. Cuma minum-minum minyak doang. Restorannya pun ditutup. Dan suatu malam si Yui ngelihat bapaknya lagi motong-motongin kakinya sendiri. Dan dari kakinya bukan darah yang netes, tapi minyak. Cerita ini pun berakhir. Kalau ngelanjutin season 1 kemarin, jadi kali ini cerita ke-20, judulnya Piringan Hitam Bekas. Si Ogawa abis mamerin lagu dari piringan hitam yang abis dia beli. Nah, si Nakayama ini pengen buat kopiannya. Tapi si Ogawa ini gak mau. Bahkan gak mau ngasih tahu dia beli piringan hitam tuh di mana. Ya si Nakayama bingung. Piringan hitam tuh gak ada judulnya. Bahkan nama penyanyinya aja nggak ada di covernya. Entah apa yang ngerasukin si Nakayama ini, dia nekat nyolong piringan hitam itu. Karena tahu barang berharga yang dicolong sama sahabatnya sendiri, si Ogawa buru-buru ngejar. Tapi Nakayama ini ngebunuh si Ogawa gitu aja, demi ngemilikin piringan hitam itu. Besoknya si Nakayama nyariin cara buat muter piringan itu. Dia udah nyari ke toko musik, alat pemuternya tuh nggak ada. Akhirnya sampailah dia ke toko khusus piringan hitam. Tapi bapak-bapak pemilik toko ngeh sama piringan yang dibawa Nakayama. Karena itu tuh ternyata punyanya dia yang dicuri sama Ogawa. Piringan itu cuma ada satu di Jepang. Si Nakayama pun kabur dari toko itu. Dia mampir di kafe. Nah, kebetulan banget di kafe itu ada alat pemutar piringan hitam. Jadi dia izin sama mas-mas waiter buat nyetel piringan hitam yang dibawanya. Nah, ada cowok yang tahu lagu itu. Ternyata tuh judulnya Paula Belscat. Dan konon katanya lagu itu tuh direkam saat penyanyinya barusan mati. Makanya itu lagunya itu punya nada yang aneh tapi nyejukin hati. Cowok ini nyebut lagu itu tuh dari alam baka. Si Nakayama pun kabur dari situ karena tahu cowok tadi juga ngincer piringan hitam yang dibawanya ini. Jadi yang ngejar si Nakayama tuh bapak-bapak pemilik toko sama si cowok ini. Nah, di jalan buntu, bapak-bapak ini malah nemuin mayat Ogawa. Dan si Nakayama udah manjat tembok jalan buntu itu. Dan si Nakayama mulai kena kutukan dari piringan itu. Dia mati gara-gara jatuh pas manjat tembok dan ditimpa tumpukan-tumpukan kayu. Sekarang piringan itu ada di tangan cowok ini. Dan ya, dia juga bakalan kena kutukan itu. Barang siapa yang ngemilikin tuh piringan, dia bakalan mati mengenaskan. Kita lanjut ke cerita ke-21, judulnya Jembatan. Diawalin sama Kanako yang mau nemuin neneknya di desa. Dia ngedenger kalau neneknya itu lagi sakit-sakitan dan tinggal sendirian di desa. Nah, akhirnya sampai tuh dia di desa neneknya. Di jembatan dia ketemu sama kakek-kakek yang serba putih. Tapi pas kakek-kakek ini balik badan, lah si Kanako malah lari. Buru-buru dia masuk ke rumah neneknya. Neneknya ngejelasin kalau yang dia lihat tadi tuh hantu pamannya nenek ini yang udah meninggal lama. Jadi emang gitu, abis suaminya meninggal, nenek ini selalu didatengin roh-roh hantu yang dihanyutin di jembatan itu.
Jadi dulu pas zaman nenek ini kecil, ada ritual kalau orang yang udah mati nggak dikubur di tanah, tapi dihanyutin dan harus ngelewatin jembatan itu. Nah, kalau mayat itu nggak jatuh atau berhasil ngelewatin jembatan itu, roh mayat itu bakalan tenang dan nggak gentayangan. Tapi kebanyakan tuh, mayatnya pada jatuh pas nabrak dinding jembatan. Dan sampai akhirnya di zaman neneknya ini remaja, gebetannya zaman dulu tuh yang badannya tinggi banget ini jadi orang terakhir yang dihanyutin di situ. Mayat-mayat yang lain aja pada nabrak, apalagi cowok ini yang tinggi banget. Jadi badannya Sokichi nyangkut. Orang-orang sampai harus ngebantuin pakai kayu. Saat nyangkut itu tiba-tiba aja mayat Sokichi ngebuka mata dan natap tajam ke nenek Osode yang remaja ini. Yang jadi tujuan roh-roh ini tuh mereka mau ngejodohin nenek Osode sama Sokichi. Barulah arwah mereka semua bisa tenang. Nenek Osode itu sadar dia bakalan mati dan pesen ke Kanako buat ngebawa pergi mayatnya dan dikubur secara selayaknya. Biar roh-roh hantu itu nggak ngehanyutin mayatnya nenek Osode ke sungai. Abis ngomong kayak gitu, nenek Osode pun mati. Dan Kanako pun bangun dari tidurnya. Ternyata tadi itu cuma mimpinya Kanako doang. Dia terus jalan ke rumah neneknya. Nah, di jembatan dia lagi-lagi ketemu sama kakek-kakek yang bilang kalau Osode udah meninggal. Ternyata mimpi Kanako itu jadi beneran. Kanako nyari neneknya di dalam rumah, ternyata udah nggak ada. Mayatnya ternyata udah dihanyutin sama arwah-arwah penasaran ini. Dan ya, kayak orang-orang lainnya, Osode pun jatuh juga. Akhirnya tujuan para roh ini kecapai, buat nyatuin Osode sama Sokichi. Dengan gitulah, mereka semua yang dimakamin dengan cara dihanyutin kayak gitu bisa tenang. Cerita ke-22 judulnya Murid Pindahan Supranatural. Suatu ketika di sekolah ini ada murid pindahan baru yang namanya Sukano. Biasalah, namanya teman sekelas pasti pengen akrapin diri ke murid pindahan ini. Nah, si Shibayama sama Hosotani ngajaklah si Sukano ini ke eskul supranatural. Kebetulan banget si Sukano ini seneng sama gini-ginian. Nah, terus Sukano ini tiba-tiba aja nemu bunga yang kayak gini. Entah kayak mana caranya dia bisa nemuin kayak gitu. Padahal selama ini bunga itu tuh nggak ada di situ. Akhirnya si Shibayama ngenalin Sukano sama anggota eskul yang lain. Si Shibayama bisa matahin sendok cuma pakai kekuatan pikiran. Sedangkan si Kitagawa ini kayak bisa ngerasain roh halus gitu. Nah, si Sukano ini yang penasaran pengen nyobain matahin juga. Baru percobaan pertama dia langsung bisa. Kayaknya emang udah bakat si Sukano ini. Orero. 塚野くんすごいじゃない。 Si Shibayama ketar-ketir ngeliat itu karena daya tariknya malah bisa dilakuin sama orang lain. Padahal dia mau tampil ke TV gara-gara kelebihannya ini. Abis itu si Sukano ngajakin teman-temannya ini buat lihat air terjun yang ada di dekat sekolah. Nah, teman-temannya ini pada heran. Kemarin di daerah situ tuh nggak ada yang namanya air terjun. Kenapa jadi tiba-tiba ada? Ya udahlah, mereka kesana. Ternyata beneran aja air terjun tersebut tuh ada. Si Sukano juga bilang kalau dia abis betapa di bawah air terjun itu kemarin. Makanya itu dia jadi punya kekuatan bisa nembakin laser kayak gini. 3 hari setelah itu wali kelas mereka ngasih tahu kalau si Shibayama udah hilang 2 hari. Sampai sekarang nggak ada yang tahu dia ada di mana. Pulang sekolah si Kitagawa ngajak temen-temennya ke air terjun itu. Karena dia ngerasain energi rohnya Shibayama itu ada di sana. Dia ngerasain rohnya itu ada di dasar air terjun. Nah, mereka balik ke sekolah. Malah si Sukano ini lagi-lagi nemuin sesuatu yang seru. Beneran aja, kali ini dia nemuin danau yang tiba-tiba aja muncul di situ. Padahal aja kemarin itu tuh daerah perumahan. Kok bisa-bisanya jadi danau? 危険を恐れるんだったら超自然の探求なんかやめちゃえよ。Dia juga malah ketawa-ketawa ngetawain kematian Shibayama. Mereka semua jadi sadar kalau abis Sukano pindah ke sekolah mereka, mulai muncul banyak hal-hal aneh di sekitar situ. Pas balik sekolah, anak-anak cewek itu pada kumpul di rumah Hosotani. Pintu rumah Hosotani tiba-tiba diketuk orang.
Pas mereka buka, ternyata itu nih si Shibayama. Tapi badannya udah jadi kayak gini. 今開けるから柴山くん Pas mereka keluar buat kabur dari Shibayama yang udah jadi kayak zombie itu, di kota itu malah muncul batu yang mungkin kalian udah familiar sama bentukannya kayak gini. Di atas sana juga ada Kitagawa yang ternyata udah punya kekuatan kayak punya Sukano. Lah malah gelut antara Shibayama sama Kitagawa yang masing-masing udah punya kekuatan. Ternyata yang ngebunuh si Shibayama tuh si Kitagawa. Jadi dua orang ini mau semedi di bawah air terjun itu. Si Kitagawa yang ngelihat Shibayama duluan datang malah ngedorong dia sampai jatuh ke dasar air terjun itu dan mati. Sedangkan si Kitagawa semedi di situ dan akhirnya dapat kekuatan juga. Si Shibayama berhasil dikalahin gitu aja sama Kitagawa. Kitagawa yang udah gelap mata mau ngajakin Sukano buat ngancurin seisi kota. Tapi Sukano nggak mau dan milih buat pergi. Besoknya si Sukano pindah ke sekolah lain dan si Kitagawa ngilang entah kemana. Abis itu udah nggak ada lagi kejadian aneh setelah si Sukano pergi. Cerita ke-23 judulnya Guru Boneka. Kita balik ke kisahnya Soichi. Kali ini nyeritain tentang kehidupan sekolahnya dia. Jadi di kelasnya itu si Soichi dikenal sebagai orang yang jahil. Nah pas temennya lagi pada diem, dia malah ngelemparin paku pakai mulutnya. Otomatis ketua kelas si Wakayama marahin si Soichi. Ngelihat gurunya datang, dia ngelaporin kelakuan si Soichi. Lah gurunya malah jadi aneh kayak gini. Udah jadi kayak boneka gitulah tubuhnya. Pas jam istirahat, malahan Pak Yanagida mainan paku sama si Soichi. Yang bikin temen-temennya ini makin kebingungan. Makin hari makin nambah aneh. Jadi si Wakayama protes sama guru ini. Karena guru ini malah ngajar MTK padahal harusnya pelajaran IPA. Ditambah gurunya ini cara ngejelasinnya tuh aneh banget. Yang biasanya Pak Yanagida ramah berubah jadi emosian sama anti kritik ini. Dia langsung ngehukum si ketua kelas buat keliling lapangan. Abis itu akhirnya si Wakayama nanyain ke Soichi. Dia ngelakuin apa ke gurunya sampai jadi kayak gitu. Dikejar tuh si Soichi. Sampai si Wakayama ini narik celananya Soichi. Soichi yang digituin auto malu dan kabur gitu aja. Malamnya si Soichi ini dendam sama si Wakayama yang udah malu-maluin dia. Terus si Soichi ini ngeluarin kekuatan gaibnya. Besoknya pas berangkat sekolah, lah si Wakayama udah punya brewok. Bocah SD ini udah jadi bapak-bapak. Pak Yanagida yang ngelihat Wakayama kayak gitu malah marah-marah dan maksa mau nyukur brewoknya si Wakayama. Untungnya Bu Soga ngehentiin itu dan bilang Pak Yanagida dipanggil kepala sekolah. Nah kabarnya si Pak Yanagida ini ngamuk-ngamuk di ruangan sana gara-gara dikasih teguran sama kepala sekolah. Si Wakayama and the gang lagi nungguin Bu Soga di rumahnya karena katanya Bu Soga pengen ngomong sama mereka. Ternyata yang datang malah bukan Bu Soga, malah Bu Soga yang versi boneka kayak gini, yang mau ngebunuh mereka pakai tali. Nah si Wakayama akhirnya ngebakar pala Bu Soga versi boneka ini. Saking penasarannya apa yang terjadi, tiga bocah ini malam-malam mantau di depan rumah Soichi. Pas tahu Soichi pergi dari rumah, Wakayama sama satu temennya masuk ke dalam kamar Soichi. Di situ mereka nemuin boneka Wakayama yang belum jadi. Udah fix ini, semua mah kelakuan Soichi yang ngebuat boneka-boneka guru mereka. Besoknya di sekolah, Bu Soga makin ganas. Dia makin galak ke murid-muridnya. Di rumahnya, si Soichi ngelakuin ritual boneka Wakayama. Soichi ngutuk boneka itu biar si Wakayama asli sama boneka ini bisa saling terhubung. Abangnya mergokin Soichi lagi ngelakuin ritual ini. Tapi namanya juga Soichi, dia pun kabur gitu aja. Dan boneka Wakayama ini juga udah lari ke arah sekolah. Muncul juga tuh di situ ada Pak Yanagida yang ngajakin Soichi mainan paku. Nah disinilah Soichi kena karmanya karena dia dikejar sama boneka ini. Di sekolah, Wakayama bareng teman-temannya ini dikejar sama boneka Bu Soga yang dendam gara-gara dibakar kemarin.
Nah tiba-tiba aja si Wakayama ngerasa energinya itu udah kesedot habis. Akhirnya muncul juga boneka Wakayama. Nah boneka Busoga yang ngelihat itu langsung ngejer dia dan ngerobek itu boneka jadi kayak gini. Si Soichi yang dikejar-kejar saking malunya manjat pagar. Karena itu juga makanya kekuatannya jadi hilang. Besoknya, Busoga asli ditemuin pingsan di apartemennya. Terus Pak Yanagida asli itu ditemuin di taman dalam keadaan linglung gitu. Cerita ke-24, judulnya Rumor. Si Otsuka ini tuh pria idaman di sekolah SD ini. Dan sekarang dia lagi dirumorin dekat sama bocah cewek ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba aja Otsuka ini kena sakit perut parah sampai harus dirawat di rumah sakit. Nah si Soichi ini orangnya so asik. Pengen PDKT sama cewek tapi caranya nggak banget. Nah dari sini kesebar rumor tentang Soichi yang katanya dia jadi tukang antar koran, sampai rumor yang kelihatannya berlebihan. Kayak Soichi ini gabung di tim bisbol dewasa. Rumor kebaikan Soichi, dan yang rumor paling gak habis pikir tuh katanya Soichi sepupuan sama musisi terkenal. Nah si Soichi yang tiba-tiba terkenal ini jadi makin sombong. Bukan main, karena si Soichi ini sekarang jadi pusat perhatian di kelas itu. Tapi ini seorang Soichi loh. Agak aneh kalau rumor-rumor itu kejadian beneran. Besoknya, si Midori jenguk Otsuka di rumah sakit. Ternyata yang ngejenguk nih cowok tuh nggak cuma dia doang. Ada cewek lain dari kelas mereka. Soichi sampai sekarang terkenal seantero sekolah. Sampai-sampai kepala sekolah bangga sama nih bocah. Di lain sisi, si Midori stres mikirin gimana kalau si Madoka juga jenguk Otsuka itu gara-gara suka sama Otsuka. Nah disinilah keungkap semuanya. Ternyata yang selama ini nyebarin rumor-rumor itu tuh si Soichi sendiri. Dia ngomong pelan di antara orang-orang yang lagi ngobrol. Nah itu dilakuin biar dia bisa nyebarin rumor-rumor itu, entah tentang dirinya sendiri atau rumor-rumor lainnya. Gak lama dari situ seisi kelas geger karena ngedenger rumor Midori itu suka sama Soichi. Dia ngasih tahu ke semuanya kalau yang nyebarin rumor-rumor itu tuh si Soichi sendiri. Akhirnya semua teman kelasnya pada nanyain si Soichi. Bahkan nagih janji ke Soichi yang mau mintain tanda tangan musisi terkenal itu. Akhirnya kebohongan Soichi selama ini tuh kebongkar juga. Mana ada tanda tangan artis tuh sejelek itu. Hari besoknya di kelas semuanya pada heboh karena ngelihat foto yang udah dipajang di papan tulis. Itu tuh foto model serem yang udah gua bahas di Junji Ito season 1 part ke-1. Model yang nyeremin ini yang ngebuat anak-anak yang ngeliatnya pada histeris. Saking seremnya muka tuh model. Dari sinilah beberapa anak-anak ketemu sama wanita model itu. Setiap ketemu pasti yang ditanyain model itu tuh apa dia cantik apa enggak. Tapi bocah ini nggak jawab dan kabur dari model nyeremin ini. Ada juga rumor lain yang bilang kalau danau lumpur yang ada di pinggir kota tuh bisa buat makin cantik kalau orang itu berendam di sini. Nah wali kelas udah bilang jangan percaya rumor-rumor yang belum jelas kayak gitu. Tapi enggak, ada yang masih ngeyel karena saking pengennya buat cantik. Dia nih si Midori, cewek yang suka sama Otsuka. Pengen banget jadi nambah cantik biar cintanya terbalaskan. Padahal mah dia ini primadona sekolah itu. Tapi masih belum puas-puas juga. Akhirnya balik sekolah, dia datang ke kolam lumpur itu. Pas baru aja mulai berendam, Soichi muncul ngebawa kamera buat jadiin bukti kalau si Midori ini ngelakuin rumor itu demi nambah cantik. Niatnya pengen mempermaluin Midori ini ke seisi sekolah. Ternyata yang ngebuat semua rumor-rumor itu tuh si Soichi. Dan yang naruh foto model itu juga si Soichi juga. Tiba-tiba aja muncul model nyeremin ini dari dalam kolam lumpur ini. Nah nih model pede banget. Ngiranya si Soichi bawa kamera tuh pengen motoin dia. Si Midori udah lari duluan. Tapi si Soichi yang udah ditarget sama model ini gak bisa ngapa-ngapain. Badannya lemes dan dia pun udah pasrah gitu aja. Dan gak ada yang tahu apa yang bakal kejadian sama si Soichi ini. 肉が柔らかくて美味しそう
Begitulah karma yang didapat dari Soichi ini. Bocah jahil bin ajaib. Thank you.